Mestinya Mbak Sekar ini posisinya katanya kuat loh. Oh iya di Mas. bursa itu. Oh, Ya. alhamdulillah. Yang bilang siapa Mas? Kok belum ada yang bilang ke saya? Iya. Ini baru Mas Haji nih yang ngomong ke saya. Kabarnya Mbak Sekar mau masuk dalam bursa calon wali kota atau wakil wali kota Solo. Betul nggak sih Mbak? Ini kalau kita ngeliat dari pemberitaan karena muncul namanya di situ, ya alhamdulillah Mas Haji dan teman-teman semua. Kebetulan kami juga kemarin dari DPP Partai Golkar itu memang punya kebijakan Mas. Jadi semua ketua DPD di seluruh tingkatan provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia itu mendapatkan surat tugas untuk mensukseskan pilkada gitu. Jadi tiba-tiba ada juga deh namanya di mana-mana gitu. Tapi belum ada ya kepastian bahwa Pak Sekar itu pasti nanti akan bertarung di pilkada, begitu belum sampai hari ini belum ada kepastian itu. Kalau kita kan ngelihat partai lumayan baik yang cair ya Mas ya, bahwa kita juga masih melihatlah konstelasinya kemana gitu. Jadi kita terus memantau dan terus menjalin komunikasi juga dengan semua partai yang ada di Kota Solo, khususnya yang ada di parlemen. Selain daripada itu, karena kami anggota DPRD terpilih dan juga ketua partai, sehingga memiliki tanggung jawab untuk terus berada di tengah masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan yang dekat dengan masyarakat ya tidak kami hentikan hanya karena pencalekannya sudah selesai. Toh esensi dari partai kan juga adalah kader-kader di bawahnya. Jadi ya kami terus berkomunikasi, bikin acara, kita konsolidasi, yaitu kegiatan partai aja Mas. Kalau emang seandainya jadi membangun isu-isu lain, ya itu monggo terserah orang yang melihatnya seperti apa. Gitu ya. Tapi mestinya Mbak Sekar ini posisinya katanya kuat loh. Oh iya Mas. Di bursa itu. Oh ya. Alhamdulillah. Yang bilang siapa Mas? Kok belum ada yang bilang ke saya? Gitu ya? Ini baru Mas Haji nih yang ngomong ke saya. Karena pertama wali kota Solo yang sekarang Mas Gibran itu kan terlanjur lekat dengan citra anak muda gitu kan. Nah sementara dari calon-calon yang ada yang sedikit yang anak muda itu yang mewakili kan Mbak Sekar. Bahkan Mbak Sekar ini bisa dibilang Gen Z kan? Iya. Karena kelahiran 96, 97. Saya 96, jadi mungkin zilenial ya. Zilenial iya. Betul-betul di penghujung milenial dan di awal Gen Z gitu. Jadi saya ada di situ lah. Nah itu makanya Mbak Sekar dengan modal ya sebagai seorang Gen Z, seorang milenial itu dianggap mampu untuk melanjutkan kiprah Mas Gibran. Aduh, gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih bagi yang berpendapat seperti itu ya. Mohon doanya aja teman-teman. Tapi Mbak Sekar bagaimana sih Mbak? Memang ada keinginan nggak kalau dari pribadi begitu? Terlepas dari dapat rekom atau tidak begitu ya? Betul. Jadi memang saya sangat meyakini Mas bahwa ketika kita masuk politik ini, tapi mazhab saya ya. Jadi mungkin kalau kita tanya kepada tokoh lain itu ada perbedaan. Tapi saya meyakini bahwa memilih secara conscious gitu untuk masuk ke politik itu sangat penting untuk ada dari dalam diri sendiri. Karena tugasnya itu tidak mudah dan banyak sekali itu menantang berbagai macam sisi dari kita dan otot dari sisi kemanusiaan, cara kognitif, fisik, spiritual itu semua diasah lah gitu, sehingga kemauan emang masuk politik dan akhirnya memilih jalur ini itu ya betul-betul ada dalam diri sendiri. Dan kami melihat kemarin yang peluangnya besar itu ada di DPRD Kota Surakarta. Selain daripada saya menilai sebaiknya kita mulai dari yang paling dekat dengan masyarakat, karena saya meyakini bahwa politisi, tokoh pemerintah, pemimpin masyarakat yang baik adalah yang memang bisa menjaga kedekatannya dengan masyarakat. Jadi jalurnya ya kita masuk di situ Mas. Tetapi tentu kami sebagai politisi muda itu tidak mikir hanya pemilu sekali kan, karena insya Allah kita
punya umur panjang, semoga sehat. Iya. Itu jadi visinya juga panjang. Jadi saya harap DPRD ini merupakan salah satu kiprah yang saya mulai di awal, dan kira-kira peluang yang lain yang kebuka seperti apa ya kita lihat aja, kita ngalir gitu. Ikut arus saja ya Mbak ya. Oke.